wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama mari kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk mengikuti ta'lim rutin dan bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, tentunya khususnya nikmat iman Islam, nikmat panjang umur, juga nikmat sehat walafiat. Sholawat beserta salam kita limpah curahkan keharibaan Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabat, para tabi'in wa tabi'at, khususnya kita sekalian yang sama-sama hadir pada tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan diakui umat dan mendapatkan syafaat Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya mari kita sama-sama bacakan suratul Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Rasulullah SAW wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ala baitil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baina hadratin sadatina Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wal baqiyati sahabati syai'un lillahi lahum wal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ثم إلى حضرة آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والكربين والشهداء والصالحين والصحابة والعلماء والعاملين والمصنفين المخلصين والقراء والمفسرين والأئمة المحدثين والأئمة الأئمة المجتهدين ومقلدين والسادة الصوفية المحققين وإلى جميع أولياء الله ووليات الله من مشارق الأرض إلى مغاربها، خصوصا قطب الرباني والقس الصمداني شيخ عبد القادر الجيلاني وذوي سلسلة القادرية والنقشبندية، ثم خصوصا لمصنف هذا الكتاب سلسلة سمير الحضرمي وإلى حضرة Syekh Muhammad Nawawi Al-Jari. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi jami' ahlil qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan ahli qubur min jihati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa syayikha masyayikhina wa asatidatana wa asatidati asatidatina wa li ashabil huquqil wajibati alaina wa liman asana ilaina wal banani wal banat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على umurid dunya waddin. Itu ya, sampai situ ya. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajmain wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Utawi sekabehe puji, yang dimaksud semuanya puji itu kalau dalam ngaji tijan kita dijelaskan ada qadimun li qadimin, ada qadimun li hadisin, ada hadisun li qadimin, hadisun li hadisin. Qadim itu yang dimaksud Allah. Puji itu ada pujinya Allah, memuji kepada Allah, kepada datnya. Allah memuji kepada datnya sendiri. Yang kedua, qadimun li hadisin. Qadimun li hadisin, artinya Allah memuji kepada makhluknya, seperti Allah memuji kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah memuji kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu disebutnya qadimun li hadisin. Ada juga yang disebut hadisun li qadimin, makhluknya memuji kepada Allah. Dan yang keempat, hadisun li hadisin, makhluk memuji kepada makhluk lagi. Tapi semua pujian itu hakikatnya pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya kita kalau dipuji oleh teman, oleh siapa saja memuji kita, jangan lupa kita mengucapkan apa? Alhamdulillah. Artinya mengembalikan pujian itu kepada yang punya hak. As-sana'u bil kalami alal jamilil ikhtiyari. Yang dimaksud alhamdu itu adalah menyanjungkan dengan ucapan menurut cara yang agung, al-ikhtiyari, yang diupayakan dengan kesadaran sendiri. Al-ikhtiyari ma'ajihati tabjil, yaitu yang diupayakan dengan kesadaran sendiri. Alhamdulillah ini adalah bentuk atau ungkapan menyanjungkan dengan ucapan yang sangat bagus, tanpa paksaan. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ta'dimi, dan dengan tujuan mengagungkan. Jadi selain menyanjung kepada Allah dengan ucapan yang sangat baik, keluar dari nurani yang sangat tulus, bukan karena paksaan siapapun, juga tujuan alhamdulillah itu adalah yaitu mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kana fi muqabalati nikmatin amla, apakah dia menerima nikmat atau tidak, tetap menyanjungkan pujian kepada siapa? Allah. Kalau dapat nikmat mah itu sudah refleks ya,
Begitu dapat rezeki, usaha rada untung, refleks itu mah apa? Alhamdulillah. Tetapi pada hakikatnya dapat nikmat ataupun tidak, kita itu memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mustahiqun lillahi, pujian itu menjadi hak Allah. Wahada, adapun ini alhamdulillah atau ini pujian, wa ini hada alhamdu, huwa alhamdu al-lughawi, yaitu yang dimaksud secara bahasa. Pujian secara bahasa alladzi tulibatil bada'atu bihi, atau boleh dibaca buda'atu, boleh bada'atu, boleh dibaca buda'atu. Nah, pujian semacam ini disebutnya pujian lugawi secara bahasa, yang mana dianjurkan untuk memulai sesuatu. Kalau kemarin kan kita menjelaskan tentang ketika akan memulai sesuatu yang baik, awali dengan basmalah. Nah, baca alhamdulillah pun atau baca hamdalah pun ini termasuk dianjurkan ketika kita akan memulai sesuatu. Makanya kalau akan berdoa juga diawali dengan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Malah panjang hamdunya. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Jadi sebelum meminta itu sampaikan dulu pujian kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini proposal. Ya, seperti saya mau minta duit ke Pak Haji, ya kan? Sebelum minta duit muji-muji dulu, kan begitu ya? Atau bapak-bapak mau pinjem duit, itu kita muji dulu sama orang yang mau dipinjem duitnya. Ini proposal. Berdoa pun begitu kita. Sebelum meminta apa yang akan diminta kepada Allah itu, sampaikan dulu pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak Ustadz di depan. Nah, wa ammal hamdul istilahiyyu fala yutlabul bada'atu bihi. Adapun pujian secara istilah, maka tidak dianjurkan dalam permulaan atau memulai sesuatu, karena wa huwa fi'lun yadullu ala ta'dimil mun'imi. Sesungguhnya pujian menurut istilah adalah perbuatan yang menunjukkan kepada mengagungkan yang memberi nikmat. Itu mah kapan saja. Min haitsu kaunuhu iman alal hamidi aw ghairihi, sekira buktinya memberikan nikmat kepada yang memuji atau tidak memberi nikmat. Yang tadi ini memberikan anugerah kenikmatan atau tidak, tetap menyampaikan pujian kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada orang yang begitu sakit dia alhamdulillah, diaku katanya ya. Itu kita pernah mendengar kisah Sayyidina Ali, kalau tidak sakit, beberapa hari, seminggu tidak sakit, malah bertanya-tanya. Jangankan Allah ini benci kepadaku, beda kalau dengan kita ini kalau sakit malah nanya salah apa saya ini, kan gitu ya. Nah, padahal sakit itu salah satu cara Allah menguji kita, karena Allah ingin memberikan pahala dari sakitnya dengan sabarnya. Atau mungkin juga ada dosa yang tidak bisa diampuni dengan istighfar, melainkan harus dengan sakit. Nah, itu makanya harus selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya
nikmat ataupun ujian, terima oleh kita dengan kelapangan hati. Nah, bentuk-bentuk pujian yang tadi, yang disebut pujian dalam bentuk istilah, sawaun kana zalika qaulan bil lisani, apakah itu dengan lisan, diucapkan dengan lisan, misalnya dengan kalimat apa, alhamdulillah atau sebangsanya, awi tiqadan bil janani, atau dengan i'tikad di dalam hati. Nah, boleh. Nah, betul. Banser-banser wanita di sana. Ibu-ibu di sana jangan nyampur. Bapak-bapaknya lagi serius nantinya kalau tempatnya sama dengan ibu-ibu kan repot. Baik dengan lisan atau dengan i'tikad di dalam hati. Tidak diucapkan tapi di hati memuji siapa? Allah. Itu pun termasuk apa? Pujian. Au amalan bil arkanil lati hiyal a'dha, atau dengan amalan perbuatan organ tubuh, arkan, organ tubuh. Masuk komandan, ada kopi di dalam, kalau di luar mah tidak ada kopi. Organ tubuh allati hiyal a'dha, yang dimaksud arkan itu adalah anggota tubuh. Rabbi, yaitu pangeran. Alhamdulillahi, segala puji adalah hak Allah, dihaturkan kepada Allah. Rabbil alamina, yaitu Tuhan semesta alam. Yang dimaksud Rabbi ay muslihil alamina, dat yang memelihara alam semesta. Jadi Rabbun itu memelihara. Kalimat Rabbun itu kan kadang digunakan kepada Allah, malah kepada kedua orang tua. Ya, Robbighfirli wali walidayya warhamhuma kama robbayani. Nah, robbayani ini dari Rabbun, diambil dari kalimat apa? Rabbun. Kasihanilah, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana ia sudah mengurus aku. Nah, ya kan, memelihara aku di waktu kecil. Jadi Allah itu Rabbul Alamin, atau di sini sebutnya Rabbil Alamin, Tuhan, zat yang memelihara seluruh alam. Alam itu kan banyak, ada alam malakut. Kalau alam malakut itu tempatnya para malaikat, ya kan, di atas itu. Ada alam mulki, alam kerajaan. Boro-boro orang semut saja ada rajanya. Ini di alam dunia ini nih, disebutnya alam mulki, alam kerajaan. Tawon aja ada rajanya, ya, semut aja ada rajanya. Manusia saja, dari mulai rumah tangga ada rajanya, tingkat RT ada rajanya. Karena alam apa? Alam malakut. Ada alam arwah, isinya roh. Ada alam arwah. Malah ada alam barzakh, ya, alam barzakh. Kita menyebutnya alam kubur. Makanya ada yang bertanya, bagaimana kalau orang yang tidak dikubur? Karena alam arwah itu, alam kubur itu yang dimaksud alam arwah. Orang dikubur atau tidak dikubur, barzakh bukan arwah. Orang dikubur atau tidak dikubur, dia akan bertemu dengan alam apa? Barzakh. Alam barzakh itu antara alam dunia dengan alam akhirat. Nah, yang sering kita dengar dari para guru-guru kita,
nanti ada munkar nakir, ada basyar basir. Malaikatnya ya sama malaikat yang bagian tugas di dalam kubur, cuman ada yang menemuinya itu menakutkan, ada yang menggembirakan, makanya disebutnya munkar nakir, karena tidak suka kita menemui hal yang menakutkan. Ada basyarmu basir, karena menggembirakan datangnya alam itu. Nah, seluruh alam itu, alam manusia, alam jin, alam, semua alam itu dipeliharanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lamak tatahabil basmalati, setelah musonib memulai membuka dalam mengarang kitabnya dengan basmalah, ibtitahan hakikian, yaitu pembukaan secara hakiki, maka ibtataha bilhamdalati, musonib juga membuka dalam mengarang kitabnya dengan kalimat alhamdulillah. Ini disebutnya ibtitahan idhofiyan, yaitu ibtitah idopi. Ibtitah idopi itu artinya pembukaan yang disandarkan, karena jam'an menggabungkan baina hadisail basmalati wal hamdalati, yaitu menggabungkan dari dua hadis basmalah dan alhamdulillah. Ini masih baca muqaddimah lah ya, belum menjelaskan hukum-hukum. Waktidaan dan alasan yang kedua adalah mengikuti bi kitabi aidon, mengikuti kepada Al-Quran. Aidon lagi, buktinya Al-Quran juga dimulai dalam surat yang pertama kita baca itu Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam surat apa itu? Malah disebutnya juga surat Fatihah, surat pembuka. Wa amalan bi hadis Ibnu Majah, wa amalan dan mengamalkan bi hadis Ibnu Majah, kepada hadis Ibnu Majah, kullu amrin dibadin la yubda'u fihi bilhamdillahi fahuwa ajdam, wa fi riwayatin fahuwa aqta, wa fi riwayatin fahuwa abtar. Wal makna, adapun makna, ala kulli maqtu'il barokati wa naqisuha wa qaliluha, yang dimaksud daripada kalimat aqta, kalimat abtar atau kalimat ajdam, ini sudah dibahas dalam pengajian sebelumnya, yaitu kullu maktumul barokati wa naqisuha, karena putusnya barokah atau kurang barokah jika perkara baik tidak dimulai dengan basmalah atau dengan hamdalah. Qala an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, telah berkata siapa? Imam Nawawi, semoga Allah memberikan rahmatnya kepada Imam Nawawi. Imam Nawawi dalam kitab Adhkar menyebutkan yustahabbu alhamdu bibtida'il kutubil musannafati. Yustahabbu, kalau santri ngemaknaannya itu gampang, disunatkan aja gitu ya. Nah, dianjurkan, dianjurkan. Apa alhamdu? Pujian atau menuliskan alhamdulillah fibtida'il kutubil musannafati, di dalam memulai setiap kitab yang disusun, menulis buku. Nah, sampaikan dulu di awalnya apa tuh? Pujian. ADKM juga kalau mau ngundang rapat atau acara kan pujian dulu kan ya, dengan menghaturkan segala puji kepada, kan gitu ya. Nah ini kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Wa kada fi ibtida'i durusil mudarrisina, demikian pula dalam memulai pelajaran para pelajar. Jangan langsung belajar saja, mulailah dengan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin.
wa qiraati talibina baina yadayil muallimina, bahkan setiap membacanya para penuntut ilmu santri di hadapan para pengajar. Nah, jangan gurunya saja yang baca bismillah alhamdulillah, santrinya pun yang ngaji harus baca bismillah alhamdulillah. Di sini disebutkan wa qiraatit talibina baina yadalil muallimina, dan demikian pula ketika sang murid, sang santri, sang pelajar akan membaca materi atau membaca pelajarannya di depan para gurunya. Tidak perlu kenceng-kenceng lah, cukup kuas-kuas saja ya, pelan-pelan saja. Sawaun qara'a hadisan au fikhan au ghairahuma, sama saja qara'a hadisan, sama saja ia membaca hadis, membaca fikih, atau selain hadis dan fikih, jenis-jenis ilmu yang dideres. Kan banyak ilmu tuh, ada ilmu tajwid, ada ilmu lughat, ya kan, nahwu sorof, ada ilmu fikih, ada ilmu tauhid. Fikih juga ada usul fikih, macam-macam banyak, sama tidak terkecuali. Wa ahsanul ibarati fi dzalika, adapun sebaik-baiknya ibarah dalam membacakan pujian itu dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Wa qala ba'du Syafi'iyah, dan berkata sebagian ulama Syafi'iyah. Kalau disebutkan Syafi'iyah itu bukan Imam Syafi'inya, tapi ulama-ulama para pengikut madhab Syafi'i gitu ya. Nah, Syafi'iyah, afdalul mahamidi ayyuqala alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Sebagian ulama Syafi'iyah menyebutkan bahwa sebaik-baiknya pujian itu ayyuqala, mana? Adalah mengucapkan alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ini biasa kalau mau berdoa begitu ya. Wakila afdalul mahamidi, wakila, dan ada sedikit yang menyebutkan bahwa afdolnya kalimat pujian itu ayyuqala alhamdulillahi bijami'i mahamidihi kulliha ma alimtu minha wa ma lam a'lam. Segala puji bagi Allah bijami'i mahamidihi, dengan segala puji-pujian, kulliha, seluruhnya, ma'alimtu, yang aku tahu, minha, daripada itu pujian, wa ma lam a'lam, dan perkara yang aku tidak tahu, gitu. Ini menurut sebagian ulama. Zada, menambahkan siapa ba'duhum, sebagian ulama, dengan kalimat yang ditambahkan adalah adada khalqihi kullihim. Nah, sebelum lapad ma'alimtu, jadi bacanya bagaimana? Alhamdulillahi bijami'i mahamidi kulliha, ya, ada khalqihi kullihim ma'alimtu minhum wa ma'lam a'lam. Malah rada ruwet ya, sebab belum biasa yang ini. Yang kita biasa mah apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Paling rada ningkat alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Yang a'lam tadi mah rasanya belum ya, belum. Belum, nggak apa-apa. Wa fi khabar Ibnu Majah, dan dalam hadis atau khabar yang disampaikan oleh Ibnu Majah, an Aisyata, dari Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah itu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Sayyidatina Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ida ro'a ma yuhibbu, apabila melihat Rasul ma kepada barang yuhibbu yang disukai. Bila Rasul melihat perkara yang disukai, qala ngandika Rasulullah, alhamdulillahilladzi bini'amihi tatimmus sholihat. Kalau melihat barang yang disukai, ini yang biasa diucapkan siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa tadi? Alhamdulillahilladzi bini'amihi tatimmus sholihat. Kalau di kitabnya tidak takut lupa, bisa di harkatan aja, dipatah jeeran biar ngapalinya mudah nanti. Alhamdulillah, segala puji lillahi alladzi dat bini'amihi, dengan segala nikmatnya, tatimmus sholihat, sempurna segala kebaikan. Wa idza ra'a ma yakrahu, dan apabila Rasul melihat sesuatu yang tidak disukai, yang dibacanya apa? Alhamdulillahi ala kulli halin Rabbi inni a'udzubika min hali ahlin nar. Ada di situ ya? Alhamdulillahi ala kulli hal Rabbi inni a'udzubika min hali ahlin nar. Itu bila melihat sesuatu yang tidak disukai. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa bihi, dan hanya kepada Allah, la bi ghairihi, tidak kepada selain Allah, nasta'inu, kami memohon pertolongan. Ini kan mukadimah yang paling populer ya. Saya sendiri kalau ceramah, ini aja mukadimahnya yang gampang, singkat, padat gitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Tapi kesananya jangan terus wa ala alihi wa sahbihi. Nah ini nih yang kadang-kadang lupa ya. Kadang-kadang lupa sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ini ada yang kelewat. Ya kan? Coba kita artikan, wabihi, dan hanya kepada Allah nasta'inu, aku memohon pertolongan. Masa jadi wa ala alihi, dan kepada keluarga Allah, wassobihi, dan kepada sahabat siapa? Allah. Karena ada yang hilang di situ, apa? Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, baru wa ala alihi wassobihi. Kan kalau demam mik mah beda ya. Tadi kita lihat video yang aneh kan ya. Mau tutup ceramah malah kembali lagi. Beda pidato banyak orang, Masya Allah, Rabbi ya Karim. Menganggap gampang tuh kalau yang belum ngerasain. Coba jadi RT, coba jadi DKM, terus sambutannya mau ngumumin Jumat, mau ngumumin keropak amal, malah kertasnya ngeper kayak lagi ngipasin apa gitu. Kenapa itu tangan dia jadi ngeper begitu? Mik tiba-tiba jatuh karena tidak biasa ngobrol di depan orang banyak, padahal orangnya kenal semua. Serba salah, ngomong sendiri tidak malu, cuman dianggap orang gila. Iya kan? Ngomong banyak orang begitu, demam, disebutnya demam panggung. Wabihi, dan hanya kepada Allah, la bi ghairihi, tidak kepada selain Allah, nasta'inu, kami memohon pertolongan, atau kita ya mohon pertolongan. Ayat lubul ma'unata, yaitu meminta pertolongan hanya kepada Allah. Fataklimul jaru wal majruri, adapun mendahulukan jar majrur li ibadatil ikhtisasi. Nah, di sini mendahulukan jar majrur, mana itu? Bihi itu jar majrur, ada harap jar, ada majrur. Kenapa didahulukan?
Nah, karena disebutnya ini adalah ifadatil ikhtisos, memberi pengertian yang pengkhususan gitu kan. Karena tadi juga khusus meminta tolong itu hanya kepada siapa? Kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Apa yang diminta tolong? Ala umurid dunia, atas segala urusan dunia, wadini, dan urusan agama. Urusan dunia minta tolong kepada siapa? Allah. Urusan agama juga minta tolong kepada siapa? Allah. Mana urusan dunia? Banyak, mencari nafkah urusan dunia, ya kan, rumah tangga urusan dunia, usaha urusan dunia, segala kesulitan urusan dunia. Minta tolongnya jangan kedemit, ya, cukup kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa Allah tidak menolongkan begitu ya? Yang penting harus berbaik sangka kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan ada istilah ya, semut saja yang di dalam lubang batu Allah memberikan rizki, Allah memberikan pertolongan, apalagi kepada kita yang hidup di alam bebas. Yang penting kita jangan bosan-bosan meminta tolong, karena tidak ada yang bisa menolong selain siapa? Allah. Begitu juga wadini, urusan agama, membawa umat susah nih ya, ngajak ngaji susah, ngebangun masjid susah. Ya kalau susahnya karena mereka nggak punya duit mah itu mah masuk akal ya. Ini mah mereka pada punya duit tapi pelit untuk bangun masjid, ya kan? Pelit untuk bersedekah. Nah, kita gak usah teriak-teriak, malam hari minta tolong kepada Allah dengan berdoa. Ya Allah, berikan hidayah taufik kepada jamaah masjid kami, mereka berikan sehat walafiat, panjang umur, lancarkan usahanya, berkahi rezekinya, gitu ya kan. Minta tolong kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yutlaku dinu lughatan, disebut yutlaku, disebut ad-dinu apa? Agama, lughatan dalam bahasa, ala ma'anin katsiratin, ini memiliki makna yang banyak. Minha, diantara itu ma'anin katsirah, at-ta'atu, adalah ta'at. Jadi agama itu menurut bahasa ya kadar-kadar taat. Nah, taat beribadah, taat kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, itu disebutnya agama. Makanya suka ada orang, kalau orang yang tidak mau beribadah disebutnya tidak beragama si eta maya. Nah, itu karena tidak taat maksudnya. Jadi taat itu maksudnya makna daripada apa? Makna lugot agama, taat. Wal ibadatu, dan ibadah. Ibadah itu makna din menurut lugot, makna din, makna agama menurut bahasa ibadah. Nah, jadi orang beragama itu harus taat kepada Allah, harus beribadah, kan begitu ya? Karena memang tugas kita juga ibadah. Wal jaza'u, dan jaza, pembalasan. Wal hisabu, dan hisaban, perhitungan amal. Wasyar'an, dan syariat, ajaran, hukum dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna din menurut apa? Menurut lughat. Ala ma syara'ahu Allahu ala lisani nabiyhi minal ahkami, ala ma syara'a, yaitu di atas perkara syara'a yang telah menggelarkan kepada emas siapa? Allah, ala lisani nabiyhi, telah mensyariatkan Allah melalui lisan nabinya, yaitu wahyu bentuknya, minal ahkami, daripada hukum-hukum Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita, kalau yang lain kan nabinya beda. Nah, jadi jangan disepelekan kalau hal yang datangnya dari Nabi. Hadis Nabi disepelekan, malah dijadikan guyonan. Kan kadang-kadang kita ini ngomong kebenaran takut ya,
mau menyampaikan syariat tuh takut. Kenapa sih ya? Padahal itu kebenaran. Nah, mengapa? Karena kadang-kadang di sekeliling kita ada yang nakut-nakuti, yang pada akhirnya kebenaran disembunyikan. Karena kalau disampaikan takut itulah, takut inilah. Padahal tidak akan ada orang dihukum kalau membawa kebenaran. Betul. Masya Allah. Kalaupun yang menghukum orang yang membawa kebenaran, berarti yang memutuskan hukumnya yang salah. Kan begitu. Nah, ini syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan nabinya. Kalau kita, nabinya itu siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Quran itu bukan karangan Kangjeng Nabi. Boro-boro Quran yang lainnya pun disebutkan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kangjeng Nabi itu semata-mata tidak berbicara dari keinginan nafsunya, hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, kecuali yang diucapkan Nabi itu wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja wahyu itu ada yang menjadi Al-Quran, ada juga yang tidak dimasukkan dalam Al-Quran. Hadis disebutnya wasumiya dinan, dan dinamakan din, agama. Kenapa sih disebut agama? Li'annana nadinulahu. Li'annana, karena sesungguhnya kita semua nadinu, tunduk lahu, kepada din. Nah, disebut agama itu karena kita tunduk kepada agama. Betul. Pingin bareng dengan perempuan harus pakai hukum agama. Mana itu? Nikah. Pingin punya uang supaya tidak dosa, caranya harus dengan cara yang halal. Boleh punya uang, tapi caranya. Tidak bisa kita bebas-bebas, sebebas-bebasnya tanpa aturan, tidak bisa. Jangan karena alasan kebebasan lalu ajaran agama, aturan agama diabaikan. Tidak boleh. Orang yang mengaku beragama wajib tunduk kepada aturan agama. Agama apapun itu pasti ada aturannya. Paham? Masya Allah, bagaimana mungkin kita manusia bisa bebas sebebas-bebasnya? Walaupun disebut bebas, tetap dalam aturan. Mana yang bebas, mana yang tetap diatur. Nah, itu disebut din karena apa? Kita tunduk kepada agama. Aina taqidu wanan qadu, yakni yang dimaksud adalah kita ini yakin kepada agama yang kita anut. Wanan kodu, dan mengikuti kepada ajaran agama yang kita anut. Malah kita tidak perlu mikir lagi ya. Kenapa sih mesti sholat? Gak perlu mikir, cukup tunduk saja kita kan. Kenapa sih kalau maghrib 3, kalau subuh 2? Kan kita gak pernah mikir gitu. Cukup kita tunduk saja. Karena itu apa? Aturan agama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan nabinya. Wa yusamma aidon, dan ad-din, din itu disebut juga millatan, millah. Millah itu kalau dalam bahasa artinya dikte, millah. Jadi din itu ada, agama itu disebut din, juga disebut apa? Millah. Ya. Wa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Ada di Quran ya. Nah, aku wahyukan kepadamu agar engkau mengikuti kepada agama siapa? Ibrahim. Ada lagi dalam ayat lain, inna dina, kan gitu ya. Nah, di lain ayat menyebutkannya ad-din, di ayat yang lain menyebutkannya apa? Milah. Tadi sudah makna din. Ini makna millah. Millah itu dalam bahasa kitanya dikte lah gitu. Nah, min haitsu annal malaka yumlihi,
min haitsu annal malaka, sekira sesungguhnya raja yumlihi adalah mendikte kepada masyarakatnya gitu. Nah, raja ini kan raja ning raja Allah Subhanahu wa ta'ala mendikte kepada umatnya. Ayyulki, yaitu menyampaikan Allah ala rasuli kepada rasul, wa huwa yumlihi alaina, dan rasul menyampaikan kepada kita. Yang menyampaikan itu kan dikte lah, menyampaikan terus. Wa yusamma aidon, dan ad-din itu disebut juga syar'an, adalah syarak. Wa syari'atan, bahkan disebut syariat. Jadi kadang-kadang disebut syarak, kita suka mendengar hukum syarak gitu kan ya. Berarti kalau disebut hukum syarak itu berarti hukum agama gitu. Atau kadang-kadang kita menyebut wa syari'atan, syariat. Nah itu pun berarti apa? Ajaran agama gitu. Min haitsu annallaha syara'ahu lana, yaitu karena Allah mensyariatkan kepada kita, bayyanahu, Allah telah menjelaskan kepada itu din lana, kepada kita semuanya, ala lisanin nabiyhi, melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Loh, mudah-mudahan kita ini ditetapkan iman Islam, insyaallah. Wa sallallahu, kagok ini ya mukadimah dihatamkan aja lah ya. Soalnya ini kodok 2 minggu nggak ngaji ya. Biasa kalau bulan mulud kan pergi-pergi, bukan ceramah ya, jalan-jalan aja kayak orang-orang ya kan. Jadi pas perginya malam pengajian masih di luar kota. Mohon maaf ya bapak-bapak ya. Oh, gimana sih ngaji libur? Orang sekolah juga suka libur, ya kan? Malah kalau karyawan mah seneng banget libur ya. Tapi kalau ustaz-ustaz ngaji libur nggak seneng, ya mestinya seneng aja libur ya. 2 rebo libur, 2 malam rebo. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Wa shalla, dan moga-moga memberikan rahmat siapa Allahu. Yang dimaksud memberikan rahmat itu aizada, moga-moga menambahkan hu kepada Nabi siapa Allahu Gusti Allah, atfan wa ta'diman. Atfan menambahkan sayangnya, wa ta'diman dan pengagungannya. Ini makna sallallahu. Moga-moga Allah menambahkan rahmat itu, maksudnya Allah menambah-nambah sayang kepada Nabi Muhammad, menambah-nambah mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasallama, dan menambah-nambah keselamatan. Maksudnya zada, moga-moga menambahkan kepada Nabi siapa Allah Gusti Allah, tahiyatan udma, kepada penghormatan yang agung, balagot ad-darajatal quswa, yang mencapai tingkat maksimal. Itu makna sallallahu alaihi wasallam. Dibacanya kalau sholat yang akhir apa? Wasallam. Kalau awalnya sholli, akhirnya wasallim, kan gitu ya. Jangan ngarodon. Apa ngarodon? Ngarodon itu apa sih bahasa Indonesianya Pak Ustaz? Di depannya sholat, di ujungnya salim. Nah itu ngarodon namanya. Harusnya wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam, gitu ya kan. Kalau di depannya sholli wa barik wa salim, begitu. Karena kalau ngedoa ngarodon tuh kadang-kadang kurang enak didengarnya ya, kurang enak. Takutnya ada yang tahu gitu ya. Kalau semuanya nggak tahu mah ya aman-aman saja ya kan. Orang tidak tahu. Tapi begitu di belakang nih ada yang tahu, jadi nggak enak gitu ya. Nah, Masya Allah. Kalau keceletot mah, kepleset mah itu mah biasa lah.
Yang penting jangan yang tidak disengaja. Ini memang tahunya begitu gitu ya, tidak tahu yang benarnya gitu kan. Nah ini itu mah repot jadi seumur umur. Ya. Mas'alatun ke situ ya. Ini adalah satu masalah. Qala berkata siapa Ismail bin Musa Al-Hamidiyyu, berkata Ismail bin Musa Al-Hamidi, fa in kila, apabila disebutkan ar-rahmatu, kalau kalimatnya itu rahmat gitu, maka lin nabiyyi hasilatun fatolabuha tahsilul hasil. Apabila disebutkan ar-rahmatu lin nabi, adapun rahmat kepada nabi itu hasilatun, sudah dipenuhi, sudah terpenuhi. Karena nabi itu sudah dijamin ahli surga. Ngapain didoain gitu kan ya? Loh, orang sudah mulia, orang sudah sempurna, masa mesti didoain? Fatolabuha tahsilul hasili, maka mencarinya atau memintanya itu apa? Rahmat. Tahsilul hasili itu adalah merupakan berupaya menghasilkan yang sudah hasil. Bagaimana mungkin gitu minta rahmat untuk Kangjeng Nabi sedangkan Nabi itu sudah dirahmat, kan gitu. Nah, minta rahmat untuk Kangjeng Nabi sedangkan Nabi itu sudah penuh dengan kasih sayang Allah. Jadi pertanyaannya, bagaimana mungkin mencari yang sudah ada untuk jadi ada lagi? Misalnya fal jawabu, maka adapun jawabannya. Nah, bila ada itu masalah ya, jawabannya innal maksuda bisolatina alaihi talabu rahmatin lam takun fa innahu ma min waqtin illa wa hunaka rahmatun lam tahsul elahu palayazalu yataraqqa fil kamalati ila ma la nihayatalah. Jawabnya, innal maksuda, sesungguhnya yang dimaksud bisolatina, dengan baca solawat kita kepada Nabi, alaihi kepada Nabi, tolabu rahmatin lam takun, yaitu memohon rahmat yang belum ada. Kan tiap hari juga bisa ganti rahmat. Apa hari ini yang diberikan, besok apa yang diberikan. Ini menurut Syekh Ismail bin Musa. Fa innahu ma min waqtin illa wa hunaka rahmatun. Fa innahu, karena sungguhnya kelakuan, ma min waqtin, tidaklah dari satu waktu, illa wa hunaka, kecuali di waktu itu, rahmatun, itu ada rahmat, lam tahsullahu, yang belum hasil lahu kepada Nabi. Tidak mustahil, karena rahmat Allah itu sangat banyak gitu ya, sangat banyak. Sehingga dengan terus kita bersolawat memohon rahmat untuk Kangjeng Nabi, fala yazalu yataraqqa, maka tidak henti-hentinya meningkat fil kamalati ila ma la nihayatalah, fil kamalati, dalam kesempurnaan, ila ma la nihayatalah, sampai kepada tingkat yang tidak terhingga. Bahwa yantafi'u bisolatina alaihi ala sahihi, bahwa yantafi'u bisolatina itu adalah dialap manfaat dengan sholawat kita kepada Nabi ala sahihi, menurut jalan yang sahih. Lakin layan bagi ayak sidal musolliya dalika, tetapi tidak boleh tidak, ya kan, tidak boleh tidak orang yang bersolawat kepada Nabi ayak sidal musolli dalika, harus dengan tujuan yang tadi disebutkan. Bal yaksidu tawasula ila rabbihi, bahkan dengan niat bertawasul melalui sholawat itu kepada Kangjeng Nabi, pinaili maksudihi, dalam meraih cita-citanya atau maksud tujuannya. Niatkan dengan sholawat itu agar hajat kita dikabul Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya para ulama sampai ngarang sholawat, ya kan, ada sholawat asgil,
Ada sholawat tibil kulub, tujuan nama minta kesehatan kepada kita. Kok pakai sholawat? Karena bertawasul kepada Kangjeng Nabi gitu ya, bertawasul kepada Kangjeng Nabi. Pan di Quran ada wabtahu ilaihil wasilah. Ada kan sholawat asgil ya. Gimana sholawat asgil? Masih ingat? Wasgilid dolimin bid Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, asgilin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Itu sholawat apa? Asmi. Tujuannya apa? Supaya orang dolim itu biarkan aja disibukkan dengan kedolimannya, jangan mendolimi kita ya gitu. Ada juga sholawat tibil kulub, tujuannya minta sehat kita kepada Allah, cuman dengan tawasul sholawat kepada Rasulullah. Gimana sholawat tibil kulub? Muhammadin wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Nah gitu, jangan wassalam, ini mah wassalim ya, kudu diinget-inget sebab di awalnya apa? Allahumma sholli, berarti ujungnya apa? Wassalim, kudu diinget-inget tuh. Masya Allah, pinter-pinter ya, banyak ustadz jadi pinter-pinter, alhamdulillah. Masya Allah. Wala yajuzu ad-du'a ulin nabiyyi bi ghairil waridi, dan tidak boleh ad-du'a berdoa lin nabi, artinya berdoa untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ghairil waridi, kecuali dengan cara yang sudah biasa dilakukan oleh Nabi, oleh sahabat. Karahimahullah, misalnya dengan kalimat Kangjeng Nabi Muhammad rahimahullah, tidak boleh ya kan, karena doa untuk Nabi itu apa? Sallallahu alaihi. Kalau selain Nabi Muhammad apa bacanya? Alaihi. Kalau nabinya banyak, alaihimus sholatu wassalam. Ini mah Kangjeng Nabi rahimahullah, tidak boleh karena ini tidak warid, tidak biasa dipakai. Atau misalnya berdoa baca sholawat untuk Nabi, menyebutkan namanya, ujungnya yang biasa dipakai ke sahabat Nabi Muhammad radhiyallahu anhu misalnya, tidak boleh ya kan, sebab bukan untuk Kangjeng Nabi. Balil munasibu walaiku fi haqqil anbiya, bahkan berdoalah sesuai, bahkan berdoalah al munasibu yang sesuai, walaiku dan yang layak, fi haqqil anbiya dalam haknya para nabi dan para rasul. Seperti tadi, kalau nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malah kalau di surat mah Nabi Muhammad SAE ya, disingkat ya SAE gitu ya, maksudnya mas sallallahu alaihi wasallam. Jangan nanya boleh apa tidak, soalnya para kiai juga berbeda pendapat. Ada yang nyebut tidak boleh disingkat, ada yang nyebut boleh disingkat karena tujuannya mah apa? Sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau boleh saya memberikan pendapat, ketika kita menulis sholawat itu baik dalam surat, dalam WhatsApp lah kalau sekarang ya, kita sambil baca apa? Sholawat.
Kita nulisnya SAE tapi mulut kita baca apa? Shallallahu alaihi wasallam gitu. Karena ini mah kadang-kadang ada orang meninggal Al-Fatihah ditulis ya. Tapi kita tidak baca Fatihah, itu hutang loh. Hutang ya kan? Oh innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ke bawahnya itu Al-Fatihah, tapi tidak baca apa? Fatihah. Ngapain itu? Hutang tuh, harus dibaca Fatihahnya. Misalnya sebelum nulis Al-Fatihah baca apa dulu kita? Al-Fatihah, bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin amin. Baru kirim Al-Fatihah gitu. Ini Fatihah apa ngebul satu grup. Kayak amin-aminan aja tuh, amin, gambar tangan doang begini ya. Nah, tapi tidak nyebut amin atau hatinya tidak mengaminkan. Awas, itu unsur doa, jangan sembarangan. Paham? Kalau yang hati di sini mah enggak begitu. Kalau ada itu mah hilang, ya kan? Hilang. Jadi yang munasabah kepada Nabi, yang layak kepada Nabi. Yaitu apa? Doa bis sholati wassalam. Caranya itu dengan kalimat as-sholatu wassalam, yaitu dengan mengucapkan sholawat dan salam. Wa bihaqqi sahabati wa tabi'ina wal auliya'i wal masyayikhi, dan yang layak untuk sahabat, untuk tabi'in, untuk para wali, untuk para masyayikh, bitarodi, dengan kalimat radhiyallahu anhu. Kalau banyak radhiyallahu anhu, sahabat radhiyallahu anhu. Tabi'in berarti muridnya sahabat, pengikutnya sahabat, itu juga radhiyallahu anhu. Atau para wali, Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Abdul Muhyi, Syekh Syarif Hidayatullah, Syekh radhiyallahu anhu, itu layak. Atau masyayikh itu ulama-ulama, masyayikh. Oh, ini dengan kalimat apa? Radhiyallahu anhu. Wa fi haqqi ghairihim, dan selain sahabat, selain tabi'in, selain para wali, selain masyayikh, yakfi ayyu du'ain kana, cukup dengan doa apa saja yang layak untuk mereka. Misalnya rahimahullah untuk orang-orang yang soleh, atau kalau untuk orang tua kita misalnya al-maghfur, almarhum, al-maghfur lah gitu ya, yang dirahmati Allah, yang diampuni oleh Allah. Ini cara-cara berdoa sesuai kelayakannya, tidak boleh menempatkan yang bukan pada kelayakannya. Ala sayyidina Muhammadin, rahmat dan salam Allah semoga ditetapkan kepada Gusti kita, junjunan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Muhammad, kalimat Muhammad ini wa huwa afdalu asma'ihi, yaitu yang paling utama nama dari Kangjeng Nabi itu Muhammad. Kan banyak namanya, ada Muhammad, ada Ahmad, ada Mustafa, ada banyak ya, seperti Asmaul Husna gitu banyak. Wal musammi lahu bidzalika jadduhu. Wal musammi, adapun yang memberi nama lahu kepada Nabi bidzalika, dengan nama Muhammad, jadduhu itu kakeknya Nabi, yakni Abdul Muttalibi, yaitu Abdul Muttalib. Ini yang memberikan nama apa? Muhammad. Kapan diberikannya? Bisa bi'iwiladatihi limauti abi qoblaha. Diberikannya nama ini pada usia 7 hari kelahiran Nabi. Kenapa kakeknya yang beri nama limauti abihi qoblaha? Karena ayah Nabi wafat sebelum Nabi dilahirkan. Makanya disebutnya yatim ya. Yatim, Masya Allah. Fakilalahu, menurut sebagian riwayat, lima samaituhu Muhammadan, ada yang bertanya, wahai Abdul Muttalib, kenapa engkau berikan nama Muhammad kepada cucumu? Itu. Nah,
Walaisa min asma'i abaika wala qaumika, sedangkan nama Muhammad itu bukan dari nama-nama nenek moyangmu, wala qaumika, dan bukan nama kaummu. Pakola, maka menjawab Abdul Muthalib, rojautu ayyuhmada bis sama'i wal ar. Rojautu, aku berharap, ayyuhmada, agar dipuji Muhammad ini, cucuku ini, bis sama'i, di langit, wal ardi, dan di bumi. Harapan kakeknya begitu. Maka dibuktikan waqad haqqaqallahu raja'ahu, sehingga Allah membuktikan atas keinginan atau harapan kakeknya. Oleh karena itu membuat nama anak itu setidaknya mengandung dua unsur. Pertama tafaul, yang kedua tabarruk. Tafaul itu apa sih? Membuat cukang lantaran gitu, membuat sebab barangkali dengan nama baik anak kita menjadi baik. Muhammad itu kan artinya yang dipuji, makanya dipuji di langit, dipuji di bumi. Ini menurut riwayat yang diceritakan. Jadi kita tuh jangan yang aneh-aneh bikin nama anak ya, yang kira-kira anak tidak malu nyandang. Ngerti nyandang? Bahwa nama itu tidak malu, tidak akan diketawain orang. Kan kadang-kadang ada orang kegagahan nama. Nah, ini bagus tapi kegagahan nama sehingga anak kita diledek orang. Itu karena tidak menyesuaikan. Nah, silakan ambil dengan cara tafaul dan dengan cara tabaruk. Apa tabaruk? Ngalap berkah dengan namanya. Misalnya memakai nama Asmaul Husna, Abdullah, Abdul Malik, Abdul Jabbar, dan seterusnya. Banyak ya, insyaallah. Wakila, dan diceritakan, al-musammi lahu bidzalika ummuhu. Menurut sebagian riwayat, yang memberikan nama Muhammad itu ibunya, Sayyidati Aminah. Kenapa Sayyidati Aminah? Karena sejak hamil sudah tahu. Kan ada Jibril dalam riwayatnya. Jibril datang memberikan tahu, wahai Aminah, engkau ini sedang mengandung Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Masya Allah, Rabbi Karim ya. Ataha malakun, datang kepada Sayyidati Aminah. Siapa malakun? Malaikat. Faqala, maka berkata itu malaikatlah kepada Aminah, hamalti bi sayyidil bashar. Wahai Aminah, engkau ini menghamilkan atau mengandung Sayyidil bashar, gustinya manusia. Pasamihi Muhammadan, maka berilah nama Muhammad. Nah, mungkin ini yang menjadi rujukan para dokter, para bidan. Sekarang menjelang anak lahir sudah disiapkan nama, ya kan? Ini mungkin keriwayat ini ya, karena Nabi Muhammad pun sudah disiapkan namanya sejak beliau dalam kandungan. Kan sekarang gitu ya, kalau lahir di puskesmas, di rumah sakit, kita ini harus sudah nyiapin apa? Nama. Kalau dulu mah belum bisa dideteksi ini lanang apa wadon, makanya bapaknya nyiapin namanya dua, kalau perempuan ini, kalau laki-laki ini. Sekarang sudah bisa di kamera, anaknya laki-laki, nyiapin namanya satu, ternyata gagal surveinya, begitu brojol wadon, waduh bingung ini namanya ya, bikin mendadak. Nah, ini mungkin rujukannya kenapa sekarang kita harus sudah menyiapkan nama, karena langsung dibuat namanya. Adapun yang menyebutkan 7 hari setelah lahir itu diumumkannya, paham? Karena di sini juga Abdul Muthalib mengumumkan nama cucunya bernama Muhammad. Artinya nama tersebut sudah dipersiapkan. Masya Allah. Ternyata di kitab Sapina ini masalah adanya ya. Nggak tinggi-tinggi, sampai kamu geger. Nama cenah bah ya ngaran teh kudu geus aya aneh cenah. Horeng teh berhenti dia ya, rujukan rumah sakit dari kitab ini mungkin. Kira-kira ini mah. Wa inna ma ata bis sholati fi awali kitabi ala Rasulillahi. Wa inna ma ata, dan pastinya mendatangkan musonif bis sholati dengan membaca sholawat fi awali kitabi dalam permulaan kitabnya musonif ala Rasul
Rasulillahi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amalan bil hadisil qudsi, karena mengamalkan atas hadis qudsi. Wa huwa hadis qudsi itu qauluhu ta'ala, adalah firman Allah, abdi lam taskurni ida lam taskur min ajraitun ni'mata ala yadaihi. Abdi sesungguhnya hambaku, lam taskurni tidak bersyukur kepadaku, ida lam taskur apabila tidak bersyukur, man kepada orang, ajraitun ni'mata yaitu yang aku alirkan nikmat gitu, ala yadaihi kepada sepasang tangannya. Ini yang dimaksud adalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum termasuk bersyukur kepada Allah kalau kita tidak bersyukur kepada Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad setelah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara bersyukur kepada Kangjeng Nabi bagaimana? Yaitu dengan membaca sholawat. Sholli wa sallim iman ala ahmada, sholli salim daiman ala ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada, wal ali wal ashabi man qad wahada. Sallu ala Nabi Muhammad. Dikit lagi ya, kagok dulu sampai khotamin nabiyyin aja ya, dikit lagi. Wala syaka, dan tidak diragukan lagi, annau sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam alwasitatul udma lana fi kulli ni'matin. Nabi itu adalah pelantara terbesar lana bagi kita fi kulli nikmatin, dalam setiap nikmat. Bal huwa aslul ijadi li kulli makhlukin, bahkan Nabi itu adalah asalnya diadakan seluruh makhluk. Kita pernah mendengarkan laulaka lama khalaqtul aflah. Bal huwa aslul ijadi li kulli makhlukin ai adama wa ghairihi, yakni Nabi Adam dan selain Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Wa biqaulihi, dan kenapa dimulai dengan sholawat? Karena ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya fi kitabin walam tazalil malaikatu tusolli alaihi madamasmi fi dalikal kitab. Ma shalla alayya, tidak semata-mata membaca sholawat, alayya kepadaku, fi kitabin dalam satu kitab. Misalnya kita menuliskan satu sholawat dalam satu tulisan buku. Nah, lam tazalil malaikatu, maka tidak akan berhenti-hentinya malaikat tusolli, membacakan sholawat. Awas, kalau sholawat kepada orang biasa seperti kita memintakan ampunan, alaihi kepada man madamasmi pidalikal kitab, selama masih ada namaku dalam kitab itu. Jadi kalau kita menuliskan sholawat kepada Rasul dalam satu buku, dalam satu tulisan, maka malaikat tidak akan berhenti beristighfar untuk yang menulisnya itu selagi kalimat itu masih ada dalam tulisan. Masya Allah, Abu ya Karim. Nah, tapi hati-hati ya kalau tulisan sholawat, jangan nanti dipakai bungkus terasi, kertasnya dibuang sembarangan, tidak boleh ya. Hati-hati ya. Qala Abdul Mu'ti, berkata Abdul Mu'ti bin Salim As-Similawiyu fi makna hadal hadis, dalam memaknakan hadis ini. Berkata Syekh Abdul Mu'ti, beliau memaknakannya begini, man katabas sholata wasolla, barang siapa menuliskan sholawat wasolla, dan ia bersolawat. Jadi menulis dan membaca apa? Sholawat yang tadi saya sebutkan tuh. Al-qura'a as-sholatal marsumata,
atau ia membaca sholawat al-marsumata yang ditulis fi ta'lifi hafili aw risalatin, yang ditulis dalam penyusunan sebuah karya, sebuah buku, aw risalatin atau surat. Maka lam tazalil malaikatu tad'u lahu, tidak akan berhenti-hentinya malaikat berdoa lahu untuk orang yang baca tadi, bil barakati, mendoakan agar orang itu mendapatkan berkah, au tastaghfiru, atau memohon ampunan malaikat lahu untuk orang itu. Siapa yang baca sholawat dalam tulisan atau menulis terus ia membacanya, maka malaikat tidak akan berhenti-hentinya mendoakan orang tersebut agar mendapatkan barokah, agar mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja ya. Jadi sebetulnya walaupun kita sudah hafal sholawat ya, ini nambah pahala kalau kita bacanya sambil membaca langsung tulisannya. Untuk apa? Ya tujuannya ibadah saja. Dan yang kedua agar sangat tertib tajwidnya. Itu ya. Tinggal insya Allah minggu depan khotimin nabiyina dan satwa alihi wasobi dan seterusnya. Itu saja yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Rada ngantuk saya dengan komandan, belum tidur nih malam, sampai rumah jam 1, tidur sebelum subuh sebentar, siang malah nggak bisa tidur. Jadi malam ini rencananya mau tidur. Ya kan? Nah, walaupun pengajian ini singkat, mudah-mudahan manfaat. Dan mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatilana fi dinina. Allahumma barik fi auladina wa la tadurruhum wa waffiqna birrahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al auladana wa dzurriyyatana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alhum min ahlil jahli wa ahlil dhair. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril aqibati wa su'il khatimah, wa tawaffana ma'al imani wal islam wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbirhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.